Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Izinkan kelompok kami untuk mempresentasikan tugas kami dalam mata kuliah Hukum Kondominium dengan tujuan tinjauan yuridis mengenai praktik penjualan unit apartemen sebelum pembangunan selesai oleh pengembang apartemen 45 Antasari. Oke, boleh di next. Anggota kelompok kami ada saya sendiri, Dimas Sarko Prabowo Rahwoto, dengan NIM 0102119, lalu ada M. Naufal Fatin Fadilah dengan NIM 0102200-167, dan ada Naufan Hanif Irawan dengan NIM 0102200-179. Oke, untuk latar belakangnya, perkembangan properti di Jakarta tumbuh pesat dengan banyaknya pembangunan apartemen sebagai solusi hunian urban. Namun, kasus apartemen 45 Antasari menunjukkan risiko besar bagi konsumen, di mana proyek mangkrak setelah pembayaran besar dilakukan, menyebabkan kerugian dan ketidakpastian hukum terkait pengembalian dana. Kasus ini juga mengungkap masalah hukum seperti wan prestasi, penipuan, dan pelanggaran perlindungan konsumen. Pengembang yang mengajukan PKPU dan perjanjian perdamaian justru memperparah ketidakpastian bagi pembeli, menuntut perlunya pengawasan dan penegakan hukum yang lebih tegas untuk melindungi hak konsumen properti. Secara hukum, masalah di sektor apartemen muncul karena regulasi yang belum optimal, kurangnya edukasi hukum, dan konflik antar pengembang, konsumen, serta pemerintah. Penguatan regulasi dan transparansi sangat penting untuk mencegah kasus serupa dan menciptakan pasar properti yang sehat dan adil. Apa itu pre-project selling? Perkembangan di perkembangan properti di Jakarta tumbuh pesat dengan banyaknya pembangunan apartemen sebagai solusi hunian urban. Namun, kasus apartemen 45 Antasari menunjukkan risiko besar bagi konsumen, di mana proyek mangkrak setelah pembayaran besar dilakukan, menyebabkan kerugian dan ketidakpastian hukum terkait pengembalian dana. Dalam praktiknya, pre-project selling dilakukan melalui perjanjian pengikatan jual beli atau disingkat PPJB yang mengikat secara hukum antara pengembang dan pembeli. Sistem ini banyak digunakan untuk menguji respons pasar dan menawarkan harga yang lebih murah dibanding properti siap huni. Meski menguntungkan pengembang, risiko bagi pembeli cukup besar jika pengembang wan prestasi atau gagal menyelesaikan proyek sesuai kesepakatan. Oleh karena itu, pembeli disarankan untuk memastikan legalitas proyek seperti kepemilikan tanah, izin mendirikan bangunan, serta ketersediaan fasilitas minimal 20% pembangunan sebelum membeli. Transparansi dan perlindungan hukum penting agar risiko kerugian dapat diminimalkan dalam sistem pre-project selling ini. Baik, selanjutnya akan saya lanjutkan yaitu aspek hukum praktik pre-project selling. Pada dasarnya diperbolehkan berdasarkan ketentuan pasal 42 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang rumah susun yang menyatakan bahwa pelaku pembangunan dapat melakukan pemasaran sebelum pembangunan rumah susun dilaksanakan. Namun, dalam pasal 42 ayat 2 terdapat persyaratan yang menyatakan bahwa dalam hal pemasaran dilakukan sebelum pembangunan dilaksanakan. Pelaku pembangunan sekurang-kurangnya harus memiliki A. Kepastian peruntukan ruang, B. Kepastian hak atas tanah, C. Kepastian status penguasaan rumah susun, D. Perizinan pembangunan rumah susun, dan E. Jaminan atas pembangunan rumah susun dari lembaga penjamin. Next. Oke, selanjutnya yaitu bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh pengembang. Terdapat beberapa bentuk pelanggaran yang diduga dilakukan oleh pengembang apartemen 45 Antasari, antara lain: 1. Tidak memiliki izin pembangunan yang lengkap sebelum melakukan pemasaran. Kedua, tidak menyediakan jaminan pembangunan dari lembaga penjamin. Ketiga, memberikan informasi yang tidak akurat mengenai spesifikasi bangunan. Keempat, tidak menepati janji terkait waktu penyelesaian pembangunan. Dan kelima, tidak memberikan kompensasi atas keterlambatan penyelesaian pembangunan. PT Prospek Duta Sukses atau yang disingkat PDS melanggar Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun dan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 88 Tahun 2008
dengan memasarkan apartemen 45 Antasari tanpa memiliki izin mendirikan bangunan atau yang disingkat IMB yang sah saat peluncuran pada 2014. Pengembang hanya memiliki surat izin penunjukan dan penggunaan tanah atau yang disingkat SIPPT. Sedangkan IMB yang ada diterbitkan tahun 2016 dan tidak diperpanjang, sehingga proyek berjalan tanpa izin resmi. Next. Menurut hukum, pengembang wajib memiliki izin lengkap termasuk IMB dan jaminan pembangun dari lembaga penjamin untuk melindungi konsumen dan memastikan kelayakan proyek. Ketidaklengkapan izin ini dianggap perbuatan melawan hukum berdasarkan pasal 1365 KUH Perdata karena pengembang lalai dan menyebabkan kerugian bagi pembeli yang sudah membayar namun tidak dapat mendapat kepastian unit. Selain itu, PT PDS gagal menyediakan jaminan pembangunan sesuai pasal 42 ayat 1 UU Rumah Susun sehingga dianggap prestasi pengembang mengajukan penundaan kewajiban pembayaran ulang atau yang disingkat PKPU dan membuat perjanjian perdamaian atau yang disingkat atau yang memiliki arti homologasi yang merugikan konsumen yang harus memilih melanjutkan pembayaran tanpa jaminan proyek selesai atau menunggu pengembalian dana yang tidak pasti. Lalu, bentuk tanggung jawab yang dilakukan oleh pengembang. PT Prospek Duta Sukses atau PDS mengaku siap bertanggung jawab menyelesaikan keterlambatan pembangunan apartemen 45 Antasari, meski belum menunjukkan bukti kemampuan finansial yang jelas. Jika pengembang prestasi, eksekusi parate dapat dilakukan sesuai UU Nomor 20 Tahun 2011 tentang rumah susun. PDS wajib membayar ganti rugi mencakup biaya pengelolaan, iuran dana cadangan, tagihan utilitas, dan denda keterlambatan berdasarkan pasal 1243 KUH Perdata. Pasal 1243 KUH Perdata tentang kewajiban penggantian biaya, kerugian, dan bunga besaran ganti rugi dihitung berdasarkan akumulasi utang selama periode prestasi. PT PDS atau pengembang wajib membayar ganti rugi meliputi 1. Biaya pengelolaan atau service charge yang tertunggak. Kedua, iuran dana cadangan atau sinking fund. 3. Tagihan utilitas seperti listrik, air, dan lain-lain yang belum dilunasi. Keempat, denda keterlambatan sesuai kesepakatan. Baik, selanjutnya akan saya lanjutkan. Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999, pengembang wajib memenuhi janji pemasaran dan memberikan informasi yang benar. Dalam kasus ini, PT PDS diduga melanggar ketentuan tersebut dengan memberikan janji yang tidak sesuai kenyataan, sehingga termasuk prestasi dan perbuatan melawan hukum. Konsumen memiliki beberapa upaya hukum, seperti mengajukan gugatan perdata atas prestasi, melaporkan ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau BPSK, OJK, dan Kementerian PUPR. Mereka juga berhak menolak isi perdamaian dalam proses PKPU jika merugikan hak mereka untuk mendapatkan kompensasi dan perlindungan hukum yang adil. Selanjutnya, ada gugatan perdata konsumen atas dasar prestasi pengembang. Konsumen dapat mengajukan gugatan perdata berdasarkan pasal 1238 KUH Perdata atas prestasi pengembang yang gagal memenuhi perjanjian jual beli apartemen. Konsumen berhak menuntut pengembalian uang, ganti rugi, atau pembatalan perjanjian. Jika pengembang dalam proses PKPU dan homologasi, konsumen tetap bisa menolak isi perdamaian yang merugikan dan menempuh jalur hukum mandiri. Konsumen yang merasa dirugikan oleh pengembang apartemen 45 Antasari memiliki beberapa upaya hukum yang dapat ditempuh. Antara lain, yang pertama, mengajukan gugatan perdata atas dasar prestasi dan atau perbuatan melawan hukum ke pengadilan negeri. Yang kedua, mengajukan pengaduan kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau BPSK. Yang ketiga, mengajukan pengaduan kepada Otoritas Jasa Keuangan atau OJK terkait dengan pembayaran melalui kredit pemilikan apartemen KPA. Dan yang terakhir, mengajukan pengaduan kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat terkait pelanggaran peraturan rumah susun. Kesimpulannya, kasus apartemen 45 Antasari mengungkap pelanggaran serius oleh pengembang PT Prospek Duta Sukses yang tidak memenuhi persyaratan perizinan
dan jaminan pembangunan sesuai pasal 42 ayat 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang rumah susun. Selain itu, PDS melanggar Undang-Undang Perlindungan Konsumen dengan memberikan informasi dan janji pemasaran yang tidak akurat, ketidaksiapan finansial, dan kegagalan menyelesaikan proyek menyebabkan kerugian material dan hukum bagi konsumen. Meskipun pengembang berkomitmen menyelesaikan proyek, fakta lapangan menunjukkan janji tidak terpenuhi. Konsumen memiliki dasar hukum kuat untuk menuntut haknya melalui jalur perdata atas prestasi dan perbuatan melawan hukum. Kasus ini menegaskan pentingnya pengawasan ketat pemerintah dan penguatan pelindungan hukum konsumen properti agar kejadian serupa tidak terulang. Baik, mungkin sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau kalimat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.